Sering terjadi pemalangan, Kapolresta akan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat. Menteri Kesehatan mendukung peningkatan peralatan dan juga SDM di Manokwari. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Kamis 2 Februari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, meningkatkan pelayanan rumah sakit Provinsi Papua Barat dan juga RSUD Manokwari, Menteri Kesehatan siap mendukung peningkatan peralatan dan juga SDM tenaga kesehatan. Itulah tanggapan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin yang melakukan audiens beberapa waktu lalu bersama Bupati Manokwari Hermus Indo dan juga penjabat Sekda Papua Barat dan Cesangkek, didampingi dengan Asisten 2 dan juga Kepala Dinas Kesehatan serta Direktur Rumah Sakit Provinsi Papua Barat yang membahas rencana pembangunan RSUD baru di Kabupaten Manokwari. Namun dari hasil pertemuan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menilai yang harus ditingkatkan yaitu sarana dan tenaga kesehatan. Asisten 2 Melkias Werinusa saat diwawancarai mengatakan audiensi pemerintah Kabupaten Manokwari dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk membahas pembangunan RSUD yang baru dikarenakan lokasi RSUD Manokwari saat ini sangat sempit, sehingga pemerintah Kabupaten Manokwari sudah menyediakan lahan sekitar 20 hektar. Namun tanggapan Menteri bahwa peningkatan kapasitas rumah sakit yang harus ditambah mulai dari penambahan peralatan dan juga peningkatan tenaga medis, khususnya untuk penyakit jantung dan juga saraf. Membuat rumah sakit yang baru sebab lokasi rumah sakit yang sekarang itu sepertinya terlalu sempit sekarang. RSUD Manokwari. Jadi beliau ingin supaya bisa berkembangnya rumah sakit itu, beliau ingin membangun yang baru dan dari Kabupaten sendiri sudah menyediakan lahan sekitar 20 hektar untuk rumah sakit. Ini yang disampaikan kepada Bapak Menteri Kesehatan dalam rangka untuk program nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tanggapan Menteri Bapak? Tanggapan Menteri cukup baik. Cuma ada beberapa pertimbangan yang beliau ingin sampaikan kepada kami. Pertama bahwa Bapak Menteri Kesehatan itu menginginkan bahwa peningkatan kapasitas rumah sakit yang ada sekarang. Beliau sangat rigid ya untuk menghitung berapa jumlah rumah sakit, berapa tempat tidurnya, lalu beliau menghitung begitu. Lalu beliau menyampaikan bahwa mungkin yang perlu kita dorong sekarang adalah peningkatan peralatannya, khususnya untuk jantung dengan stroke. Ditambahkan untuk peningkatan sumber daya manusia, tenaga medis berupa dokter akan didorong untuk mengambil spesialis, sehingga ketika peralatan diberikan dapat dioperasikan oleh tenaga medis yang ada di RSUD Manokwari dan juga Rumah Sakit Provinsi Papua Barat. Beliau dorong untuk anak-anak ini, dokter-dokter muda ini dikirim untuk pengambilan spesialis seperti itu. Keinginan Bupati untuk membangun ini dipending sementara? Sebenarnya tidak di pending, beliau hanya menyampaikan itu saja, tetapi nanti kita dorong di lain waktu untuk itu. Karena pertimbangannya kalau sekarang bangun itu kan program Pak Jokowi ini kan selesai 2024. Nah setiap proyek yang dilakukan pemerintah ini mau selesai 2024. Apakah kemudian bisa nyambung di 2024 kita sudah bangun setengah, terus tiba-tiba ini mandek. Nah itu yang. Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana kesehatan dan juga SDM tenaga kesehatan di Papua Barat, lebih khusus di Kabupaten Manokwari, diharapkan program tersebut dapat berjalan, sehingga penanganan penyakit kronis lainnya bisa dilakukan di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Menyikapi usulan pemerintah Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat terkait rumah sakit vertikal di Manokwari, Menteri Kesehatan lebih awal membenahi fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah di Manokwari. Belum lama ini Bupati bersama dengan penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Asisten 2 Setda Papua Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat,
bertemu dengan Menteri Kesehatan serta Direktur Rumah Sakit Provinsi Papua Barat dalam rangka menyampaikan permohonan pembangunan rumah sakit vertikal di Manokwari. Aspirasi telah diterima oleh Menteri Kesehatan. Untuk menindaklanjuti permohonan untuk dibangunnya rumah sakit vertikal, jelas Bupati Hermus kepada wartawan pada Rabu malam di ruang kerjanya bahwa Menteri Kesehatan lebih dahulu akan membenahi rumah sakit daerah, yakni RSUD Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Beliau menyampaikan kepada kami bahwa beliau akan memperbaiki lebih dulu dan juga meningkatkan lebih dulu kapasitas rumah sakit umum daerah yang kita punya hari ini. Dan kami tim yang bertemu dengan beliau yang menyatakan mendukung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Karena tentu yang diputuskan oleh pemerintah bagi tanah Papua itulah yang terbaik. Selain fokus pada pembangunan infrastruktur rumah sakit daerah baik Manokwari dan juga Provinsi Papua Barat, Menteri Kesehatan juga bersedia untuk melakukan peningkatan SDM tenaga kesehatan dalam pelayanan kepada masyarakat. Termasuk peningkatan SDM kesehatan terutama dokter-dokter spesialis kita yang ada di Manokwari. Bapak Menteri bersedia untuk membiayai semua dokter spesialis kita untuk kemudian bisa dibantu supaya mereka memiliki kompetensi yang baik dan bisa kembali untuk memberikan pelayanan spesialisasinya sesuai dengan penyakit dan juga kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Manokwari. Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa usulan rumah sakit vertikal tetap menjadi pertimbangan Menteri Kesehatan karena kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir sehingga tidak ada proyek-proyek pembangunan baru yang kemudian ditinggalkan untuk kepemimpinan berikutnya. Arinia Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Perkembangan indeks harga konsumen gabungan dua kota di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Januari 2023 terjadi inflasi sebesar 3,85%. Penyumbang angka inflasi tertinggi dipengaruhi oleh harga ikan laut. Badan Pusat Statistik BPS mencatat gabungan dua kota di Papua Barat indeks harga konsumen atau IHK di Provinsi Papua Barat pada bulan Januari 2023 mengalami inflasi year on year sebesar 3,85% dengan indeks harga konsumen sebesar 113,31. Dari 90 kota IHK, tercatat seluruh kota IHK mengalami inflasi year on year. Inflasi year on year tertinggi terjadi di Kota Baru yang mengalami inflasi year on year sebesar 7,78% dengan IHK 119,97 dan inflasi year on year terendah terjadi di Sorong yang mengalami inflasi sebesar 3,23% dengan IHK 112,02. Statistik ahli Madya BPS Provinsi Papua Barat Lasmini mengatakan penyumbang inflasi cukup tinggi di Papua Barat, dipengaruhi oleh tingginya harga ikan cakalang, ikan ekor kuning, ikan momar dan ikan oci di Manokwari. Sedangkan di Kota Sorong yang menyumbang naiknya harga selain ikan ada tomat, minyak goreng dan daging ayam ras. Tumanya masih ikan-ikanan, kelompok ikan-ikanan tadi. Kalau di Manokwari tadi ikan cakalang, kalau di Kota Sorong ikan kembung. Ini yang memiliki andil cukup besar untuk kelompok pengeluarannya. Gitu. Tadi kan kelompok pengeluaran untuk secara mantuman, kelompok makanan, minuman dan tembakau. Nah ini dari 5 komoditas yang terbesar tadi, ikan-ikanan masih berpengaruh terbesar, ikan-ikan segar. Jadi ikan cakalang, ikan kuning, sirih juga ini di Manokwari, ikan mumar dan ikan oci. Sementara kalau di Kota Sorong ini selain ikan juga ada tomat, minyak goreng dan daging ayam ras. Ini yang berpengaruh. Kalau di Kota Sorong tadi minyak goreng ini ada ikut andil sebagai inflasi karena ada kelangkaan untuk minyak goreng merek-merek tertentu saja yang mulai agak berkurang gitu. Kalau Selain itu, Lasmini mengatakan secara mantuman Papua Barat menyumbang deflasi angkutan udara pada bulan Januari 2023. Ini disebabkan penumpang yang keluar wilayah Papua Barat menggunakan angkutan udara menurun jika dibandingkan saat Natalan dan Tahun Baru 2022 kemarin. Bukan ini. Jadi
secara inflasi secara mantuman di Papua Barat itu komoditas yang menyumbang untuk deflasi tadi adalah angkutan udara pada bulan Januari 2023 ini. Nah, ini disebabkan tadi minat keluar daerah, karena ini kan Januari ini kan arus balik dari liburan ya, atau Nataru kemarin kan banyak yang keluar dari Papua Barat. Nah, ini kan arus baliknya. Nah, yang untuk kita catat perkembangan harganya adalah yang keluar dari kota IHK ini, 2 kota ini. Jadi kan ini minat penumpang untuk keluar kan berkurang, Bapak. Jadi otomatis permintaan terhadap tiket juga menurun. Akhirnya harga tiket juga ikut menurun. Makanya dia menyumbang deflasi pada bulan Januari ini gitu, untuk angkutan udara, karena fenomenanya adalah karena bulan Januari ini banyak yang arus balik dari liburan gitu. Jadi otomatis yang keluar kan berkurang, belum ada perjalanan keluar daerah begitu. Tingkat inflasi bulanan Januari 2023 terhadap Desember 2022 sebesar 0,75%. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Momen HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun, pemerintah Provinsi Papua Barat siap menjamu tamu dan juga pimpinan dari pemerintah pusat yang datang menghadiri perayaan masuknya Injil di tanah Papua. Tinggal 2 hari lagi puncak perayaan HUT Pekabaran Injil di tanah Papua yang ke-168 tahun akan serempak dirayakan di seluruh tanah Papua, khususnya Kabupaten Manokwari, tempatnya di Pulau Mansinam. Pembersihan, perbaikan beberapa areal situs yang rusak dan juga penataan gedung yang akan dijadikan tempat ibadah nantinya juga terus ditata dengan baik. Kebersihan juga dilakukan dalam kota Manokwari. Hal lain yang juga dilakukan menyongsong perayaan HUT Pekabaran Injil yaitu lomba yospan jalan, pawai budaya dan juga akan dilaksanakan malam sabda dan nada yang akan dilaksanakan di Pulau Mansinam. Terkait dengan kedatangan Wakil Presiden dan juga Gubernur setanah Papua, penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau mengatakan pada 5 Februari kemungkinan besar Wakil Presiden memiliki agenda lain, sehingga kemungkinan melalui audiovisual Wakil Presiden akan memberikan pesan 5 Februari kepada masyarakat di tanah Papua. Lebih lanjut disampaikan sebagai tuan rumah, Provinsi Papua Barat siap menjamu tamu yang akan hadir di Pulau Mansinam pada 5 Februari 2023 untuk mengikuti HUT Pekabaran Injil yang ke-168 tahun. Kalau dengan bahasa itu kita bisa mengartikan kemungkinan besar beliau punya agenda tugas lain yang beliau tidak bisa tinggalkan, sehingga beliau hanya mungkin pesan-pesan harapan pada umat kita di Kesiani di tanah Papua Barat ini untuk melalui pesan audio visual atau melalui rekaman video yang dibuat. Tapi itu tadi malam hasil komunikasi terakhir. Kita belum tahu hari ini keputusan, mungkin besok juga ada keputusan, kita belum tahu. Prinsipnya kami sebagai tuan rumah di sini, kita sudah kolaborasi baik dengan seluruh pimpinan gereja dan juga tokoh-tokoh di sini dan semua elemen termasuk Forkompimda. Kita kerja siapkan ini, teman-teman dari TNI, Polri, dukung semua. Selain itu, Melkias Werinusa, Asisten 2 Setda Papua Barat menambahkan, untuk prosesi ibadah, panitia menghimbau kepada klasis dan juga jemaat Tuhan, serta masyarakat di Manokwari dapat mengikuti ibadah di jemaat masing-masing pada jam 6 pagi atau mengikuti ibadah di Pulau Mansinam pada jam 9 pagi. Nah, kami minta nanti dari pihak Sinode yang menghimbau untuk setiap jemaat, mereka nanti ibadahnya jam 6. Kemudian ibadah jam 9-nya kita beralih semua ke Mansinam. Lalu diharapkan bagi masyarakat Manokwari dan juga masyarakat di Provinsi Papua Barat dalam menyongsong perayaan HUT ke-168 masuknya Injil di tanah Papua, kita harus menjaga keamanan, kebersihan dan juga kebersamaan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Belajar dari sejumlah kejadian yang terjadi di Kabupaten Manokwari,
Kapolresta berjanji akan berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat dan Forkopimda di Manokwari dalam menjaga situasi Kamtipnas agar tetap berjalan aman. Setelah naik tipe dari Polres menjadi Polresta Manokwari, Kapolresta Kombes Pol RB Simanggunsong segera menjadwalkan kunjungan kerjanya bersama para tokoh masyarakat yang ada di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Hal ini dilakukan terkait kejadian yang sering terjadi di Kota Manokwari, mulai dari aksi pemalangan dan blokade jalan maupun tindakan kriminal yang sering meresahkan masyarakat di Kota Manokwari. Menurut Simanggunsong, tugas ini bukan saja menjadi tanggung jawab polisi, tetapi membutuhkan kerjasama dari Forkopimda agar ikut menjaga situasi Kamtipmas di wilayah Manokwari tetap aman. Dari beberapa kejadian, nanti mungkin kita melakukan pendekatan kepada para tokoh-tokoh yang ada. Nanti kita bekerja sama, karena pemalangan ini kan bukan masalah untuk polisi saja. Sebenarnya ini kan masalah bersama yang harus dituntaskan dari mulai Forkopimda lah. Nanti kita kerjasama mencari solusinya. Kapolresta pertama di Manokwari ini juga menghimbau kepada setiap masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dan cross-check kembali kebenarannya sebelum melakukan tindakan yang bisa merugikan orang lain. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Serah terima jabatan Panglima Komando Armada 3 dari Laksamana Muda TNI Irfansyah kepada Laksamana Muda TNI Agus Haryadi berlangsung dalam bentuk Admiral Inspection di Krim Mata Bangsang 873. Inspeksi itu dilakukan dalam rangkaian serah terima jabatan. Kegiatan itu merupakan salah satu tradisi di lingkungan TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan unsur-unsur kapal perang TNI Angkatan Laut. Tradisi tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Sertijab sebelumnya menyerahkan tongkat komando Pangko Armada 3 kepada penggantinya, sekaligus salam perpisahan dari pemimpin yang lama dan memperkenalkan pemimpin yang baru. Lebih lanjut, kata Pangko Armada, poin penting yang harus tercapai adalah keberadaan Ko Armada 3 ini dapat menjadi manfaat bagi masyarakat di Papua. Panglima menambahkan dalam waktu dekat 3 kapal perang dari satuan kapal eskorta Ko Armada 2 yang akan dialihkan untuk memperkuat dan mendukung operasi keamanan laut di wilayah Ko Armada 3. Komposisi personel juga baru 39%, kemudian dengan area yang sedemikian luas, Satprasnya juga harus terdukung, tapi kita tetap tidak bisa kendor. Tadi poin penting yang disampaikan oleh Laksamana Muda Irfansyah bahwa keberadaan kita harus memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada. Kita siap untuk berbaur, bersatu dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah kerja Ko Armada 3 ini untuk menjadikan masyarakat semakin tadi dari aspek pendidikan utamanya ya, kita siap untuk bekerjasama untuk pimpinan bahwa ada beberapa KRI nanti akan alih binanya di bawah di Ko Armada 3. Sekarang posisinya masih di Armada 2 di Surabaya dalam waktu dekat. Berapa banyak yang sudah disiapkan 3, cuman datangnya per tahun ya, kita akan siapkan. Kalau tahu KRI apa aja? Ini kelasnya Fathaila dengan Malayati. Pelaksanaan acara tradisi lepas sambut Pangko Armada 3 yang berlangsung dengan hikmat dan penuh haru ini, di mana seluruh personil Ko Armada 3 melaksanakan kehormatan kepada Pangko Armada 3. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Gubernur Bank Indonesia Peri Warijo tiba di Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat. Menggunakan pesawat komersial Batik Air tepat pukul 8.30 waktu Indonesia Timur, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio tiba di Manokwari. Kedatangan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Disambut penjabat Gubernur Papua Barat, penjabat Sekda Papua Barat, pimpinan Forkopimda Papua Barat, asisten Setda Papua Barat, serta Bupati Manokwari Hermus Indo. Didampingi istrinya, Gubernur Bank Indonesia disambut dengan tarian adat dan prosesi adat penyematan noken pengalungan kalung manik-manik yang dilakukan oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau serta prosesi injak piring.
Bupati Manokwari Hermus Indo usai melakukan pertemuan di ruang VIP Bandara Rendani Manokwari menyampaikan, dengan adanya kunjungan pimpinan Bank Indonesia diharapkan dapat melihat kondisi pembangunan yang tentu berkaitan langsung dengan kebijakan negara terutama pada bidang keuangan. Bisa menerima kunjungan kerja dari Gubernur Bank BI tentu dalam rangka pelantikan kepala perwakilan di Provinsi Papua Barat. Tapi kita berharap kunjungan kerja beliau ke sini juga bisa melihat ya perkembangan pembangunan di Kabupaten Manokwari, dan kita berharap juga ada kebijakan negara yang bisa disusun dan bisa diupayakan untuk pembangunan atau percepatan pembangunan di Papua. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, serah terima jabatan Kepala Sekolah SD Negeri 35 Sanggeng, Kepala Dinas Pendidikan berpesan, PLT Kepala Sekolah harus siap menjalankan program sekolah dengan merangkul seluruh tenaga pendidik serta mengutamakan kebersamaan. Setelah mengabdikan diri sebagai kepala sekolah sejak tahun 2014 di SD Negeri 35 Sanggeng, akhirnya masa bakti sebagai kepala sekolah pun berakhir karena memasuki masa purna tugas sebagai ASN di lingkup Pemda Manokwari. Serah terima jabatan kepala sekolah SD Negeri 35 Sanggeng dari penjabat lama Nina Kusminar kepada PLT Kepala Sekolah Siti Hudaja. Dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Martinus Doansiba, Kabid SD, pengawas sekolah ketua, dan tamu undangan serta Dewan Guru. Pada kesempatan tersebut, Martinus Doansiba selaku Kepala Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dari kepala sekolah lama yang telah memasuki masa purna tugas. Ia juga berpesan kepada PLT Kepala Sekolah yang baru agar dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas kepala sekolah, dalam menjalankan program sekolah dapat merangkul seluruh tenaga pendidik serta mengutamakan kebersamaan. Diserahkan tugas sebagai kepala sekolah baru, tentu ya ada program-program baru ya, dan juga program-program yang sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah yang lama bahkan yang belum selesai. Nah ini tentu dilanjutkan ya, tentu dilanjutkan ya, sehingga kita berharap ya kepala sekolah yang baru ya merangkul semua ya guru-guru yang ada ya. Jadi ketika kita sudah berada di sebuah organisasi, ya, itu kita jadi keluarga ya, sehingga kita utamakan ya kebersamaan kita. Kepala Sekolah SD Negeri 35 Sanggeng yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai kepala sekolah dan juga sebagai ASN, dalam sambutannya menyampaikan pesan agar para tenaga pendidik dan PLT kepala sekolah dapat melanjutkan program sekolah yang belum selesai dan terus bekerja sama demi kemajuan sekolah. Rekan-rekan guru dan juga pemimpin sekolah ini yang baru untuk melanjutkan dan terus bekerja banyak untuk membangun sekolah ini. Apa yang baik yang pernah kita lakukan jangan terus ditingkatkan. Jika ada yang belum terlaksana semasa saya memimpin sekolah ini, semoga ke depan akan jauh lebih baik. Sementara itu, PLT Kepala Sekolah SD Negeri 35 Sanggeng dalam sambutannya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Komite Sekolah dan juga Kepala Sekolah yang lama merupakan amanah yang harus dilakukan, sehingga dirinya berharap dapat berjalan bersama pihak dinas, pengawas dan komite untuk kemajuan sekolah. Masukan yang baik bagi saya untuk melaksanakan dan menjalankan amanah yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas dan tentunya Pak SD. Melalui oleh Kepala Dinas sehingga terutama komite, saya tidak sendiri, saya harus berjalan bersama-sama sehingga sekolah ini bisa baik dan terlaksana. Untuk itu amanah yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas itu merupakan masukan dan tentu dari arahan dari Ibu Kepala Sekolah itu juga merupakan hal yang sangat baik untuk kita sama
caranya dulu. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 2 Februari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.